Sempurnalah kasih-Nya, setialah janji-Nya. Begitu Tuhan berjanji, takkan lupakan aku. Bagai bulu lemah terkulai, takkan dipatahkannya. Seperti sumbu yang berasap, takkan dipadamkannya. Mulialah kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus. Janji Allah selamanya, kasih Yesus bagiku sempurna. Oh sempurna. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan layakkan bagi kami di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami yang rindu akan Engkau, kami yang rindu akan hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan hanya Engkau saja yang menjadi fokus kami saat ini Tuhan. Kami percaya ada atmosfer surgawi yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu nyata. Kami percaya Tuhan dan kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan yang layak bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Terima kasih. Ini setiap kami Bapa, kami yang rindu akan Engkau, kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh baik Bapa, hadirat-Mu nyata melawat setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian bagi-Mu, biarlah setiap sembah hanyalah yang bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami datang, kami serahkan hidup kami bagi Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah ini. Ini setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu kami dipuaskan. Haleluya. Sebab Engkau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama nyatakan dengan iman. Tuhan Kau pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindungan
percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan iman. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku memujimu, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini setiap perenungan kami Tuhan, kami mau puji Engkau lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Oh, lebih lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Biar teman-teman saja di rumah katakan, mulutku hanya kepadamu saja Tuhan. Ya mulutku memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Benar Tuhan, Kau Allah kami yang besar, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau lebih lagi menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa dan kami siap. Mari sama-sama kita katakan amin. Yes, saya percaya kita siap berseru lebih lagi buat Tuhan Yes, Yesus. Amin. haleluya. Yang Amin. siap sama-sama sorakan haleluya. Sebab Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan. Yeay. Mari sama-sama katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari lebih lagi nyatakan namanya Tuhan,
di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Salam Miracle. Sobat Miracle dimanapun kamu berada, melalui program ini kita akan belajar dari nats kita 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dan saya beri tema daripada firman Tuhan ini adalah kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Saya ulangi, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang sangat penting kuberitahukan kepada kamu. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, Yesus telah mati sesuai kitab suci. Dan hari yang ketiga Yesus dibangkitkan sesuai kitab suci. Di kalender nasional Indonesia, hari Jumat namanya Jumat Agung, yaitu hari wafatnya Isa Al-Masih. Dan hari Minggu bangkitnya Isa Al-Masih. Tentang kepercayaan itu keyakinan orang masing-masing. Tapi kita yang percaya, Alkitab ini berkata bahwa Yesus mati dan bangkit sesuai kitab suci. Apa yang menarik? Kitab suci ini iya dan amin. Yesus sepanjang hidupnya hanya menggenapkan kitab suci. Kenapa Yesus jubahnya dibuang undi menggenapi kitab suci? Kenapa Yesus lahir dari seorang perawan sesuai kitab suci? Dan kita fokus hari ini, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus sesuai kitab suci. Lalu apa hubungannya kebangkitannya dengan kita hari-hari ini? Kita hari-hari ini sedang dilanda yang namanya spirit, roh, ketakutan. Apa bedanya ketakutan sama bahaya? Bahaya itu adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang bisa kita lihat dan di depan mata kita, banjir, bahaya longsor, bahaya gempa bumi. Udah kelihatan nyata, kejadian peristiwa. Dan itu bisa mengancam kita. Tetapi ketakutan adalah perasaan. Ya aku takut. Kenapa? Kok ada gelap-gelap? Padahal nggak ada yang gelap. Perasaan dia takut. Yang mengerikan hari-hari ini banyak orang sakit bukan karena COVID-19,
tapi karena ketakutan. Ketakutan ini bisa melanda siapa aja. Dokter saja bisa takut, alim ulama, hamba Tuhan bisa juga takut. Apalagi rakyat biasa juga bisa dilanda ketakutan. Tetapi yang menarik, di Injil Yohanes pasal 20 ayat 26, pada hari ke-8, di hari kebangkitannya Yesus, murid-murid bersama Thomas sedang ada dalam rumah. Pintu rumahnya sedang terkunci rapat. Pertanyaan besar, kenapa pintu rumahnya terkunci? Hari ini kita PSBB. Kita semacam lockdown di rumah. Tetapi tidak perlu dikunci rumahnya. Tetapi waktu itu murid-murid mengunci rumahnya karena ketakutan kepada orang Yahudi, Farisi, Saduki. Takut kepada tentara Roma, mungkin bisa ditangkap berikutnya setelah Yesus. Ketakutan melanda mereka bukan hanya gurunya udah mati, dikubur, tapi takut juga ditangkap. Takut akan masa depan. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Semua ajaran Yesus sepertinya berlalu, selesai. Bahkan jangan kaget, di Yohanes 21, Petrus meninggalkan panggilan pelayanannya. Dahulu Petrus penjala ikan, menjadi penjala manusia. Setelah Yesus mati dikubur, Petrus mengajak murid-murid yang lainnya, bahkan murid utama, yuk kita cari ikan. Kita menjala ikan kembali. Sebenarnya nggak salah untuk jala ikan, tapi meninggalkan panggilan menjala jiwa ke penjala ikan, itu masalah. Dan sepanjang malam mereka mencari ikan. Nebarkan diri di kanan, nebarkan jala di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Sepanjang malam tidak dapat ikan. Sampai pagi menjelang siang nggak dapat ikan. Dan Yesus berdiri di pinggir pantai dan berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk?" Yesus tidak bilang, "Hei murid yang kurang ajar." Tidak. Tapi Yesus berkata, "Hei anak-anak, bapak banget. Ada bapak di mana di dunia ini yang memecat anaknya?" Enggak ada. Tuhan kita adalah bapak kita. Dan mereka menjawab, "Tidak ada ikan." Sampai menarik. Tebarkan jalamu di kanan. Mereka enggak babi buiba, langsung tebarkan di kanan. Mereka enggak rapat dulu. Mereka enggak rundingan lama-lama sehingga enggak jadi. Tapi mereka menebarkan jala di kanan. Dan ikannya sangat banyak. 153 ekor. Keren. Sewaktu saya di Israel, di Danau Galilea, saya ada pengalaman menarik. Setelah tour guide lokal menjelaskan, ini Danau Galilea, tempat Yesus bangkit, lalu murid-murid dapat ikan banyak. Lalu tour guide bilang gini, tour guide lokal, Abuna itu pendeta bahasa Arab. Abuna jelaskan. Saya bilang, nggak bisa. Kamu jelaskan, kamu digaji untuk menjelaskan secara sejarah di sini. Dan penjelasannya keren. Memang tidak ada di Alkitab, tapi keren. Itu tidak tersurat tapi tersirat. Dia berkata begini, kalian nggak boleh main-main sama Big Boss. Yaitu Tuhan Yesus. Tuannya segala Tuan, bosnya segala bos. Waktu Petrus meninggalkan pelayanan penjala manusia ke penjala ikan, mereka merasa nelayan profesional. Mereka pernah menjadi nelayan. Mereka profesional dalam soal perikanan. Dalam menjala ikan. Tapi nggak dapat ikan. Kenapa? Big Boss berkata, semua ikan di laut, jangan masuk jalannya Petrus. Ikan semua taat kepada Big Boss. Tuhannya segala Tuhan. Tuannya segala Tuhan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka sampai stres nggak dapat ikan. Tapi apa yang menarik? Waktu Petrus menyebarkan jalan sebelah kanan seperti kata Big Boss Yesus. Ikannya banyak karena Big Boss berkata, 153 ikan, masuk, blang masuk. Ikannya besar-besar, jalannya tidak koyak, perahunya tidak tenggelam. Apa yang menarik? Yang terpenting adalah engkau bersama Yesus.
Murid-murid sedang ada di rumah di Yerusalem, terkunci karena ketakutan. Tapi yang menarik, Yesus masuk dalam rumah itu di Yohanes 20 ayat 26. Dan Yesus berkata-kata, dan kata-katanya dahsyat. Shalom, damai sejahtera bagimu. Ini kata-kata yang ditunggu hari-hari ini. Shalom, damai sejahtera nggak tersedia di toko online. Cari, beli damai sejahtera. Merek apapun, dari online apapun, nggak bisa. Ini hanya dari surga. Damai sejahtera bagimu. Sobat Miracle, dimanapun kau berada, sedang ada di rumah terkunci atau tidak terkunci, kau sedang dalam ketakutan, takut jangan-jangan tertular COVID-19, takut jangan-jangan mulai ini kok tenggorokan serak, agak batuk, demam sedikit, takut akan menghadapi resesi ekonomi, takut menghadapi keluarga yang sedang ODP atau PDP. Dengar baik-baik. Undang Yesus masuk di rumah hatimu. Wahyu 3:20 berkata, lihat, ini Yesus yang ngomong. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jangan takut, damai sejahtera bagimu. Jangan takut, ini banyak diucapkan di Alkitab. Waktu malaikat Gabriel berkata sama Maria, jangan takut, jangan takut. Pastikan hari-hari ini kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan ketakutan kita. Kalau kau masih takut akan kesehatanmu, masih takut akan kondisi ekonomimu, kesehatan keluargamu, masa depanmu, kau nggak mempercayai kebangkitannya melenyapkan ketakutan. Pastikan hari-hari ini engkau dan seisi rumahmu menerima kebangkitannya yang membangkitkan saudara dan melenyapkan ketakutan saudara. Ketakutan itu wajar. Saya juga pernah takut. Saya juga pernah bimbang dan ragu. Tapi nggak boleh lama. Begitu takut, ucapkan. Tak usah kau takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pelindungku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yes Lord, sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sobat Miracle, dimanapun kau berada, melalui program ini pastikan kebangkitan Yesus membangkitkanmu dan melenyapkan ketakutanmu. Saya akan sampai di penghujung acara ini, pastikan baik-baik. Ketakutan yang masih tersisa, ketakutan yang masih menempel, kau singkirkan. Kenapa? Kebangkitannya menyertai engkau. Saya mau beri contoh. Kalau Anda berpergian dengan Pak Presiden atau Pak Gubernur, Pak Bupati, kau nggak perlu takut. Yang bayar hotel siapa? Ya pejabat lah, presiden lah. Yang makan siapa bayar? Ya Pak Presiden lah.
kita cuma anak angkat, mungkin pejabat rendahan, duta besarnya. Apalagi kalau Tuhan segala Tuhan, yang empunya semesta alam ini. Karena itu saya akan tutup, bukalah. Bukalah, jangan kunci. Wahyu 3:20 berkata, lihatlah kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yang pertama, buka telingamu. Dengarkan Tuhan berbicara. Jangan buka handphone terlalu banyak. Baca firman. Dengarkan suara firman, bukan suara handphone, suara WA, suara Facebook, suara sosmed. Boleh sekali-sekali yang resmi dari pemerintah. Hoax-hoax itu jangan dengarkan. Dengarkan firman-Nya. Barang siapa mendengar suaraku. Kedua, barang siapa membukakan pintu, buka pintu hatimu. Yesus akan masuk. Seperti di Yohanes 20:26, Yesus masuk. Dan yang ketiga, dahsyat. Waktu kau buka pintu hatimu, pintu rumahmu, dia bukan hanya masuk, buka hidupmu. Dia berjalan bersama engkau. Kemanapun kau pergi, jangan sendiri. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Yohanes 14:6. Waktu kau berjalan bersama dia, kau akan memiliki jalan, kau memiliki kebenaran, kau memiliki hidup mulai hari ini. Seumur hidupmu, engkau dan seisi rumahmu, selama-lamanya bersama Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Raja kita. Siapapun engkau hari-hari ini yang sedang takut, wajar. Kau takut wajar, saya juga pernah takut. Tetapi segera kalahkan ketakutan itu dengan naikkan pujian, naikkan doa. Pastikan nyanyian ini menjadi doa saudara. Nyanyian ini menjadi iman saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada padaku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sama-sama yes. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Terakhir sama-sama angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu ini, supaya kami boleh membuka telinga kami, membuka hati kami, membuka hidup kami, menerima Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, sehingga kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan kami, takut akan COVID-19, takut akan resesi ekonomi, takut akan masa depan, lenyap di dalam kebangkitan Yesus, sehingga kami mengiring Yesus. Kami memiliki yang namanya jalan bersama Yesus, kebenaran bersama Yesus, hidup bersama Yesus, kami dan seisi rumah kami. Seperti Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami, berkati dari presiden kami, wakil presiden, seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh camat, seluruh lurah, RW, RT. Rakyat Indonesia dilindungi dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak
bagi kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran.